Oke, kelihatan ya gambarnya ya sekarang. Halo? Ya, kelihatan sekarang gambarnya ya? Halo? Ya, kelihatan ya gambarnya ya? Ya, ya. Ya, jadi eh, pernah nggak apa namanya handle proyek kayak gini nih, yang ini? Kalau bangunan masih 3 lantai, tapi kalau 4 3 lantai pernah ya? Prinsipnya sih kurang lebih sama. Ya, jadi kita lihat dua bangunan ini ya. Ini kelihatan sekilas memang udah berbeda ya. Ini saya berusaha nyari bangunan yang gambar-gambar yang kelihatan strukturnya. Jadi kalau kita lihat di bangunan sederhana gini ya, rumah-rumah tinggal gitu ya. Sini ada pondasi ya. Di sini juga ada di bangunan bertingkat ini. Ini dia pondasinya. Kemudian di atas pondasi ada apa? Kalau di bangunan biasa tuh ada slope. Nih. Kalau bahasa tukangnya apa ya? Slope ya biasanya mereka sebutnya. ya, Orang-orang Jawa Barat atau Jawa Tengah biasanya slope yang ngomongnya. ya. Ya. Sebenarnya namanya slope nih. Ini tulisannya SLOF. SLOOF gitu. Kalau di dunia teknik sipil itu sebutnya slope. Ya. Nah, di sini ada nggak? Ada namanya tie beam atau balok ikat. Sebenarnya ini juga namanya balok ikat. Nih, ada di sini nih biasanya. Nih. Tapi ini masih di dalam tanah ini. Ini permukaan tanahnya di sini. Ya. Kemudian ini apa namanya? Ini pedestal. Pernah dengar nggak istilah pedestal? Pernah. Pernah kan? Pedestal itu kolom pendek kan? Ya. Ya, Nah, di bawah. kemudian ada balok ikatnya di sini. Ini sama dengan ini, slope nih. Kemudian di bangunan sederhana ini ada kolom. Di sini juga ada kolom. Ini kolomnya. Apalagi di struktur sini. Sini ada balok nih. Ini namanya balok lintel atau balok plate. Pernah ngerjain ya balok yang ini? Di atas, biasanya di atas kusen. Tujuannya supaya dia dinding yang di sini bebannya nggak langsung ke kusen. Biasanya nanti kusennya gagal. Juga dia berguna kalau misalnya temboknya terlalu tinggi. Gitu. Itu kadang disebut juga sebagai balok praktis. Kemudian ada temannya yaitu kolom praktis juga sebenarnya ada. Ada balok sama kolom praktis. Di sini ada balok nggak? Ada di bangunan yang satu ini. Ini baloknya di bawah lantai. Ini dia. Ini balok-baloknya. Apalagi yang ada di sini? Di sini ada atap nih, kuda-kuda nih. Ini struktur, ini termasuk struktur. Harus dihitung semua ini. Jadi kalau misalnya bagian luarnya pakai beton, ya di dalamnya ini kayu, bisa juga baja dan seterusnya. Di sini nggak kelihatan, nggak ditunjukin. Nah, struktur di bangunan sederhana, udah itu aja, sama lantai sebenarnya. Jadi struktur dari bangunan sederhana itu pondasi, slope, kolom, lantai, balok, ini ring balok nih, balok bagian atas, sama atap, kuda-kuda. Udah, di bangunan sederhana. Nah, di bangunan yang satu, strukturnya itu ada pondasi, pedestal, balok ikat, lantai, kolom, balok. Nah, ini nih yang disebut dengan shear wall. Nih. Ini dinding, bukan dinding pasangan batako atau pasangan apa. Ini cor. Oh, Ini yang namanya shear wall. Jadi ini dicor. Jadi kalau tujuannya supaya apa? Ya makin kaku gedung ini. Jadi begitu kena angin atau gempa, gempa itu kan apa namanya? arah bebannya itu kan horizontal. Jadi kayak digoyang gitu. Nah, ini membantu, sangat membantu ini. Nih shear wall-nya. Di bangunan-bangunan kecil nggak berasa. Kita nggak
nggak ngerti gunanya. Tapi di bangunan-bangunan tinggi, apalagi misalnya apartemen-apartemen, itu ini penting sekali. Ya, yang berikut kita bahas satu-satu ya. Jadi tadi itu pondasi ya, kita bahas ke pondasi ini. Pondasi itu adalah bagian struktur paling bawah bangunan yang menerima seluruh beban bangunan dan meneruskan ke tanah. Jadi semua beratnya bangunan ini diterima oleh pondasi, kemudian pondasi meneruskannya ke tanah. Jadi sebenarnya dari bangunan itu yang paling menderita adalah pondasi. Kemudian yang lebih menderita dari pondasi adalah tanah. Makanya menentukan jenis pondasi yang kita pakai itu faktornya adalah salah satunya adalah tanah. Yaitu nih kalau kita lihat ya. Jenis struktur pondasi itu ditentukan oleh kedalaman tanah keras dan sifat tanah. Kedalaman tanah keras maksudnya apa? Jadi kalau kita bangun rumah gitu ya, bangun rumah di bekas sawah gitu ya, beda sama kita bangun rumah di tanah-tanah biasa yang ada batu-batunya, ya kan? Pondasinya harus beda kan? Kecuali misalnya rumah-rumahnya rumah sederhana banget. Biasanya orang ya udah apa adanya sesuai dengan uang yang dia punya kan. Kemudian faktor yang kedua apa? Fungsi bangunan. Maksudnya fungsi bangunan ini apa? Fungsi bangunan ini adalah ini bangunan mau dipakai buat apa? Rumah tinggal kah? Kantor kah? Pabrik? Apartemen? Mall? Atau apa? Kemudian yang ketiga adalah faktor alam, yaitu ini gempa, biasanya gempa atau enggak, kemudian banjir atau enggak, bekas rawa atau enggak, atau bekas sawah atau gimana. Ini semua akan menentukan jenis fondasi yang akan dipakai. Kalau di Jepang itu mereka sudah karena Jepang itu kan daerahnya masuk ke dalam lingkaran, kalau istilah geologinya itu lingkaran api, termasuk Indonesia bagian selatan itu, selatan-selatan Jawa itu kumpulan gunung, banyak gunung itu sebenarnya pertemuan lempeng bumi, jadi mudah sekali terjadi gempa, sama kayak di Jepang. Makanya di Jepang itu sekolah-sekolahnya itu dibikin semacam perlombaan gitu, bikin struktur yang tahan gempa. Jadi mereka sambung struktur sederhana gitu ya, kemudian digoyang sekuat apa gitu. Dari pondasinya sampai segala macamnya itu dites. Gitu. Itu soal pondasi. Kemudian ini ada beberapa jenis pondasi yang umum diketahui ya, yang umum kita ketemu di lapangan gitu ya. Ini pondasi namanya pondasi menerus atau pondasi memanjang. Ini di rumah-rumah tinggal ini kan pondasinya ya. Betul kan yang sering dikerjain. Ini gunanya untuk bangunan satu lantai. Bisa juga 2 lantai, 3 lantai juga bisa, tapi tergantung tanahnya kan. Kalau tanahnya lunak ya nggak cocok, karena bisa tahu-tahu tanahnya turun ya miring semua bangunannya, pecah dindingnya. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 1 meter, ada yang 1,2 sampai 1,5. Ini digalinya ke dalam tanah maksudnya. Kemudian ya ini berupa apa, batu kale atau batu karang gitu ya. Di Jawa itu kan biasanya pakai batu apa yang Pak Iqbal sering ngerjain? Batu karang kan ya? Ya, batu kali juga. Batu kali gitu kan. Nah ini detailnya. Kita yang selama ini berjalan, yang saya temui di lapangan itu jarang sekali kan ada ini ya, pasir uruk nih, diuruk pasir di ini. Jadi ini tanah digali misalnya ini berapa, ini adalah mulai dari permukaan tanah sampai di sini tuh katakanlah misalnya 1 meter gitu ya. Di bawah sini dikasih pasir, pernah nggak? Kadang waktu Oh, ada pasirnya ya? ya betul. Kemudian di atas pasir itu dikasih batu kosong lagi nih. Nih,
Ini belum masuk ke pasangan pondasi ya. Dikasih batu kosong lagi nih. Kalau istilah apa namanya? Teknik sipilnya itu namanya unstamping gitu. Atau pasangan batu kosong. Nah, di atas batu kosong itu baru dipasang pondasi. Pasir ini tebalnya berapa? Variatif. Biasanya 5 atau 10 cm. Ini juga sama, 10 sampai 20 cm. Kemudian pondasinya berapa tingginya? Biasanya ada yang 60, ada yang 80 gitu. Ini adalah yang pasangan batu sama kita pakai campuran itu. Semen, pasir sama air gitu. Ini modelnya nanti kayak gini. Jadi ini ada pasir uruk, batu kosong, ini pondasinya, ini slope-nya, kemudian ini dindingnya nanti. Ini umum banget lah ya. Ini pernah nggak kepikiran tujuannya apa? Ini tujuannya adalah kita lihat ya, kalau musim hujan tuh kadang dinding-dinding batako tuh kan sering lembab tuh. Walaupun hujannya udah berhenti gitu. Biasanya karena ini, air tanah naik nih. Ini gunanya dua ini, pasir sama batu kosong ini ya ini buat menghalangi air jangan sampai kebanyakan naik ke pondasi kemudian ke dinding. Jadi terserap di sini nih. Nggak semua, memang nggak semua, tapi kalau misalnya kebanyakan air juga nggak mampu diserap semua. Tapi banyak sekali yang bisa diserap pasir sama batu kosong ini. Itu tujuannya. Ya, yang berikut ya. Yang berikut ini pondasi tapak namanya. Pernah ngerjain nggak? Pernah. Kalau di Pernah. biasanya bahasa kalau di bangunan tuh cakar ayam. Nah, cakar ayam itu sebenarnya beda. Itu Beda ya? beda benar. Jadi pondasi cakar ayam itu pondasi yang asli Indonesia ya. Jadi pondasi cakar ayam itu waktu ada satu orang Indonesia mau ngerjain mau masang yang apa namanya tiang listrik yang tinggi itu apa sih namanya sutet ya gitu ya. Kemudian dikasih tantangan pondasinya harus kayak apa. Nah pondasi cakar ayam itu sebenarnya di sini harus ada tiang-tiang pendek nih. Jadi ini kan ya, kalau misalnya kita lihat dari samping gitu ya. Ini kan kalau pondasi kayak gini, pondasi tapak ini di bawahnya udah nggak ada apa-apa. Ini udah tanah nih misalnya. Nih di bawah sini udah tanah nih. Kalau ke cakar ayam itu mestinya ada tiang kecil lagi nih, segini. Kurang lebih segini. Ntar saya coba tunjukin ya. Harusnya ada. Saya coba cari sebentar ya. Karena itu karena asli Indonesia, jadi nggak banyak ada di internet, nggak banyak diketahui umum. Itu harusnya ada kakinya, ada kaki pendeknya. Nah ini dia. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Ini dia. Belum. Nah, ini nih. Ya. Ini dia. Jadi yang dia pakai itu adalah ini. Jadi ini nanti tapi karena buat rumah, ya ini kan kita nggak pernah ngerjain ya, jarang sekali kan. Ya, ya. Aslinya tuh pondasi cakar ayam tuh seperti ini dari asal usulnya. Nih namanya yang ngerjain tuh ini nih si bapak ini nih. Prof. Dr. Insinyur Sudiatmo. Dia yang bikin pondasi cakar ayam ini. Tapi karena kita ngerjain bangunan jarang sekali pakai ginian, kita cuma pakai yang model plat begini ya, model plat begini, ya kan? Akhirnya sama tukang-tukang kita bilangnya cakar ayam, lebih mudah diingat kan? Iya. Ya udah Iya, kita betul. juga akhirnya iyain aja gitu. Tapi aslinya itu yang begini, yang ini. Aslinya itu ini.
Jadi kalau misalnya kita di lapangan teman-teman tukang bilang fondasi cakar ayam, kita udah ngerti, tapi ya udah kita iyain aja gitu. Nggak Iya, iya. perbaiki sih, itu nggak terlalu esensial. Yang penting kerjaan beres kan. Nah, tapi dengan belajar kita jadi paham, oh fondasi cakar ayam itu yang mana, foot plat itu yang mana gitu. Soalnya bedanya sedikit. Iya. Betul ya? Ya, kita balik ke yang tadi. Ini dia. Jadi ini buat bangunan satu lantai juga bisa atau lebih. Kedalamannya bisa mencapai 4 meter. Gali ke dalam tanahnya itu bisa mencapai 4 meter. Kemudian bahannya apa? Bahannya ya beton. Beton bertulang, maksudnya beton cor gitu, yang ada besi-besinya. Modelnya macam-macam nih. Ada 3 nih yang paling umum nih. Ada yang plat gini aja, ada yang pakai undakan gini, ya. Kemudian ada kemiringannya gini. Ini 3 ini yang paling umum. Ada yang macam-macam, tapi yang paling umum kita jumpa itu seperti ini. Macam-macamnya itu tergantung, misalnya tanahnya tahu-tahu nggak bisa digali atau kena batasan apa, nah gitu-gitulah. Ini pembesiannya, model pembesiannya seperti ini. Jadi pondasi ini, ya, besi-besinya kayak gini, kemudian ada pedestalnya atau kolom pendek tadi, kemudian di sini nanti ada slope-nya atau balok ikat itu tadi. Ya ini jadi bisa bedain ya, pondasi tapak, foot plat gitu ya, sama cakar ayam ya. Kita di lapangan ya udah iyain aja, cakar ayam nggak apa-apa. Jadi Bang, kalau yang ini di fondasi tapak gitu ya. Gimana? Kalau yang ini tapak gitu ya. Ya ini pondasi tapak jadi namanya. Oke. Kalau misalnya teman-teman tukangnya mau debat ini tapak atau cakar ayam, nggak perlu diladenin, Pak. Itu nggak ada gunanya, gitu. Cuman biar kita tahu aja, gitu. Daripada ribut hal yang nggak jelas, kan? Iya, betul. Ya, yang berikut itu pondasi tiang pancang. Ini umum sekali diketahui, yang umum ya. Pernah lihat nggak pondasi-pondasi ginian nih? Pernah ya? Jadi pondasi-pondasi ginian ini untuk bangunan satu lantai atau lebih. Satu lantai ini yang kayak apa? Balik lagi ke topik awal tadi. Tergantung tanahnya kayak apa. Tergantung fungsi bangunannya kayak apa. Kita baru habis ngerjain proyek satu lantai, gudang gitu ya. Gede banget bangunannya, tapi satu lantai. Pakai pancang. Kedalamannya berapa? Puluhan meter. Bisa mencapai puluhan meter. Satu tiang ini, ya, kedalaman panjangnya itu bisa 40 meter. Yang paling panjang yang sekarang yang diketahui 40 meter. Bayangkan kalau misalnya dipancang dua aja ke dalam tanah, udah 80 meter. Bervariatif ya. Tiap-tiap pancang itu kadang nggak sampai 40 meter, ada yang cuma 10 meter, ada yang cuma 12 meter, tapi yang paling panjang yang sampai sekarang diketahui itu 40 meter. Kemudian bahannya apa aja? Bisa beton, bisa kayu, bisa baja, atau pipa. Kayu itu kayak apa? Saya coba berusaha nyari kayu ya, pancang kayu, tapi nggak terlalu nemu ya, karena jarang dipakai lah. Itu buat pancang kayu, kita bangun warung di atas sungai ya, biasanya pancangnya kayu kan. Nah, kemudian yang berikut itu adalah ini pakai beton nih, ini beton nih. Ini pipa. Nah, ini baja. Ini baja profil H ya, atau profil I, profil I atau profil H sama aja. Ini ditaruh ke dalam tanah gitu. Prosesnya kayak apa? Nih, kayak begini nih. Seperti ini prosesnya. Pakai alat berat. Ini diangkat gitu ya. Diangkat, diposisikan kayak gini di titiknya, kadang ada udah digali sedikit, baru dia pakai hammernya ini, pakai palunya ini tekan ke dalam tanah gitu, dijatuhkan dari atas. Itu bunyinya besar sekali. Tetangga-tetangga itu bisa pada protes itu kalau kita punya proyek-proyek kayak ini. Karena selain bunyinya ribut, rumah-rumah juga bisa jadi
retak semua ya sekitar situ. Nih, ini contohnya kalau yang udah jadi. Ini kita udah nggak tahu berapa meter ke dalam nih. Ini alatnya nih, yang ini seperti ini. Jadi dia ngangkat pakai tali, kemudian nanti dia mancang, dia maku. Nah ini posisinya kurang lebih kayak gini nanti. Di dalam tanah itu dia seperti ini. Ini pancangnya, kemudian di atas pancang itu ada namanya pile cap. Ini masuk semua masih dalam termasuk fondasi. Kemudian di atas pile cap itu ada slough nih, atau tie beam namanya. Baru kemudian kolomnya. Nah itu fondasi yang ketiga. Fondasi yang keempat yang umum diketahui itu fondasi bore pile. Pernah dengar nggak fondasi bore pile? Halo? Ya, halo. Ya, pernah. Pernah ya? Ini dia fondasi Ya. bore pile. Untuk apa ini fondasi bore pile? Untuk gedung besar atau yang bertingkat gitu. Di gedung-gedung sebenarnya sama aja kayak pancang ya. Cuman ini metodenya udah beda. Jadi kalau pancang itu kita bawa beton jadi ke beton udah keras jadi ke lapangan terus dimasukin ke dalam tanah. Sementara bore pile itu enggak. Yang di bawah itu beton yang beton segar gitu. Ada dua jenis fondasi bore pile ya. Pertama itu biasanya di lapangan sebutnya Strauss gitu, Strauss pile. Itu maksudnya apa? Itu pengeborannya manual atau mesinnya sederhana, kemudian cenderung dangkal, terlalu dalam, biasanya 10 meter gitu-gitu. Nah ini contohnya nih. Ini mereka lagi ngerjain Strauss pile nih. Prosesnya kayak gini. Ini bor manualnya nih, pakai tenaga manusia. Ini ada mesinnya nih, mesin sederhana. Modelnya nanti kayak gini. Ini kecil, ada yang agak besar gitu ya. Nih contohnya nih. Kalau yang bore pile kayak gimana? Pengeborannya dengan alat berat. Kemudian kedalamannya bisa mencapai puluhan meter. Nih, seperti ini. Jadi prosesnya itu seperti ini ya. Alat berat, alat bor gitu ya. Dibor tanahnya sampai kedalaman tertentu. Ya. Begitu sampai kedalaman tertentu, tulangannya dipasang nih. Besi-besi ini nih, besi ini nih dipasang. Dimasukin ke dalam. Baru tuh dipanggillah beton ready mix gitu ya. Tahu ya? Ya, tahu. Buat tuang betonnya ke dalam. Habis itu begitu betonnya jadi, udah dibiarkan nanti kering sendiri beton itu. Jadinya kayak gini. Ini beton-beton bore pile. Jadi ini bisa besar sekali nih. Ini misalnya ini tulangannya aja segini. Orang bisa di dalam, duduk di dalam gini. Diameternya besar gitu. Jadi itu adalah pondasi. Jadi kita kenal 4 jenis pondasi. Sebenarnya banyak ya, macam-macam pondasi itu. Tapi yang umum dulu ya, yang diketahui. Ya. Kemudian kita masuk ke yang berikut, yaitu slough atau tie beam. Ini dia. Slough atau balok ikat, ini letaknya di atas pondasi. Ini dia. Jadi kalau pondasi menerus, pondasi biasa, modelnya kan gini. Ini langsung di atas nih. Slough-nya. Kalau pondasi tapak tadi, ataupun katakanlah pondasi pancang, atau bore pile, atau cakar ayam, ini biasanya ada pedestalnya, terus slough-nya nih. Slough-nya, atau ada juga yang seperti ini, langsung dari ini pile cap-nya atau pondasi tapaknya. Tapi kalau pondasi tapak jarang ada yang begini. Ini mestinya ada bore pile-nya nih. Ada pancang nih. Kalau misalnya pondasi tapak biasanya ada tiangnya dulu dikit, baru dikasih slough-nya. Bahannya apa aja? Bahannya beton, baja, atau gabungan antara beton dan baja. Ada juga kayu, tapi ya biasanya buat rumah-rumah kayu, ya kan? Kalau kita rumah beton masa balok bawahnya pakai kayu kan lucu juga. Kemudian satu lagi yang sering kita bangun-bangun rumah itu salah apa ya? Yang bikin rumah itu jadi kurang kuat itu adalah ini, rasio tebal dan lebarnya tidak boleh lebih kecil atau sama dengan 1. Maksudnya apa? Ini slough ini kan ini tingginya ya. Tebalnya sama ini lebar.
usahakan tingginya ini lebih besar dari lebarnya. Pernah nggak ngalamin yang gitu-gitu? Atau di lapangan itu sluf, kalau misalnya rumah-rumah sederhana itu kan mereka apa adanya ya, nggak dipertimbangkan lagi. Itu nggak boleh karena mengurangi kekuatan dari balok itu sendiri, mengurangi kekuatan dari sluf ini. Di lapangan seperti apa? Yang Pak Iqbal sering tangani itu? Kalau di lapangan kita, jadi di tinggi yang kan antara lebar sama tinggi lebih gede lah, lebih tinggi, lebih gede yang tingginya. Jadi kalau misalkan tergantung misalkan biasanya kalau misalkan bangunan 2 lantai ya kita buat itu biasanya 20 kali misalkan 30. Kalau misalkan atau mungkin ya lebih besar, nah kalau misalkan bangunannya itu lebih itu lagi ya kita gedein lagi. Iya. Tapi kalau rumah satu lantai biasanya nggak pakai? Kalau rumah ya pakai tapi lebih kecil biasanya. Biasa untuk bentuknya hampir sama, dalam artian sama tuh ya itu tadi antara lebar sama tinggi ya pasti lebih besar yang Betul. tingginya gitu. Nah, gitu sih. Itu maksudnya tuh seperti ini. Kenapa lebar sama tingginya harus beda, harus lebih tinggi ya? Itu sederhananya seperti ini. Kita punya ini ya, papan ini. Kalau kita patah gini gampang, ya kan? Ya. Tapi kalau kita giniin, coba patah ke atas. Jadi misalnya bebannya di sini, Nah, patah nggak bisa nih. ya, Ini tujuannya. Gitu. Ada perhitungan-perhitungannya, tapi sederhananya seperti itu. Ini hal yang sama terjadi di balok bangunannya. Ini sebenarnya bagian dari balok, tapi dia di bawah jadi disebut sloof. Kemudian ini fungsinya apa? Sebagai perata distribusi beban ke pondasi. Jadi beban dari kolom, bangunan-bangunan yang ada di atasnya, itu kalau supaya masuk ke pondasinya itu secara merata, biasanya diterima sama sloof ini. Kemudian tujuannya buat apa? Buat pengikat dinding, pondasi, dan kolom. Jadi kalau terjadi penurunan atau pergeseran tanah, gedung kita itu aman. Misalnya seperti ini. Nih. Ini ada slope-nya ya. Begitu tanahnya geser dikit atau turun dikit, ini masih aman nih. Tapi kalau nggak ada, ya ini ntar lagi miring nih. Kalau udah miring, kalau misalnya tanahnya geser banyak yang ini, ya ini juga bakal ngikut karena mau nggak mau kan, dia harus ngikut tanah. Tapi dia akan jadi lebih kuat lagi, lebih kuat dikit daripada ini, daripada nggak pakai, daripada nggak ada baloknya. Begitu geser langsung, begitu ini miring sedikit, selesai. Jadi ini berfungsi banget. Yang berikut ya kita masuk ke sloof, paham ya? Ya, Bang. Ya, kemudian kita masuk ke struktur yang berikut yaitu kolom. Kolom ini ya, kolom ini adalah struktur vertikal ya. Jadi kolom ini adalah yang menerima hampir semua beban dari bangunan kemudian diteruskan ke pondasi. Hampir semua beban itu mulai dari atap ya. Lantainya dia yang nanggung, baloknya dia juga yang nanggung gitu. Fungsinya sebagai apa? Ya penerus seluruh beban ke pondasi. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pembagi dinding atau yang biasanya disebut sebagai kolom praktis. Kolom praktis itu kalau misalnya jarak antara kolom sama kolom, kan kita harus bangun dinding ya. Misalnya ini. Ini kejauhan katakanlah misalnya. Maka harus dikasih kolom praktis nih. Kolom praktis itu maksudnya kolom kecil gitu ya. Oke. Supaya apa? Dinding itu nggak mudah retak. Jadi ada gempa dikit, ya karena dindingnya jaraknya nggak terlalu jauh, maka dia aman karena terpisah oleh kolom praktis. Begitu pula dengan misalnya ini ada balok praktis nih, atau tadi balok lintel tadi. Itu fungsinya sama. Jadi itu sebenarnya penting banget. Jadi kalau misalnya di proyek-proyek besar gitu ya, kolom-kolom struktur utamanya yang dibangun duluan, baru begitu dindingnya dibangun, udah ditentukan misalnya di sini ada kolom praktis, di sini ada kolom praktis, baru dibangun. Biasanya gitu.
Kemudian bahannya apa aja? Beton bertulang, baja, kayu, atau komposit. Komposit itu tuh maksudnya, pernah nggak sih ngecor kolom itu udah pakai baja, tapi dicor lagi? Pernah nggak? Belum pernah, tapi di kalau pakai dinding pernah. Di dindingnya itu mas, jadi ada baja terus dikasih dinding. Tapi kalau dicor, Ada yang dicor. oh ada. Apa namanya? Ini misalnya tulangannya ya. Di Ya dalam ya sini tuh ada baja, misalnya pakai kanal C ya. atau misalnya H gitu ya. Ada di Ah, dalamnya gitu. Komposit itu banyak sekali terjadi di pedestal. Jadi kolom-kolom bagian bawah itu biasanya banyak sekali tuh. Kolom-kolom pendek itu banyak sekali pakai baja sama beton. Nah, kalau sudah kolom struktur gini jarang, tapi bukan berarti nggak pernah. Jadi ya. ada juga yang ngecor. Kita 2019 kalau nggak salah ngerjain project di Jawa Timur sini, mereka ngecornya begitu. Jadi ada budgetnya kemudian dicor gitu. Itu yang namanya komposit. Ya, yang berikut kolom ini paham lah ya, karena banyak Ya. sekali dikerjain, kecuali ada yang baru-baru gitu ya. Nah, oh ya, satu lagi nih, kekeliruan yang sering terjadi di kolom pada pelaksanaannya. Ini tulangan dibengkokkan. Contohnya nih, kelihatan nggak ya? Saya nyari gambar yang dekat nggak dapat. Nih, Iya, iya. Kalau di sini dihatin karena gitu ya. karena salah posisi akhirnya dilurusin gitu, dibengkokin Iya, iya. supaya pas nih. Ah, ini bahaya sekali nih. Ini bahaya nih. Kemudian apalagi tidak menerus atau berseling, kecuali kolom praktis ya. Maksudnya tidak menerus kayak apa? Nih kayak gini nih. Ini kan kolom utama ya. Ini bahaya Hmm. sekali nih. Ini bahaya. Kalau misalnya buat rumah sederhana mungkin kita berpikir ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya yang punya rumah, waduh nggak mau saya gini-gini. Ini terlalu berbahaya. Kemudian ada satu lagi, kolom bertumpuk di atas dinding atau tembok. Di tempat saya ini, di rumah saya ini ada satu rumah yang bangunnya gitu. Saya lupa foto. Jadi katakanlah seperti ini ya, gitu. Nggak ada baloknya di sini, tapi ada kolomnya di sini terus berhenti di atas dinding-dinding ini. Rumah itu kayaknya nggak lanjut dibangun sekarang, tapi itu berbahaya. Dia mau kolom ini kan berat ya. Kita taruh cor-coran itu di atas batako, nggak ngikat kemana-mana. Itu rumah bergerak sedikit, gempa sedikit, runtuh itu. Itu bahaya. Kemudian sambungan antara kolom dan balok yang tidak tepat. Contohnya apa nih? Seperti ini. Ini sambungan tulangan nih harusnya paling nggak seperti ini ya. Ini misalnya ini kolom dan ini balok ya. Paling nggak yang dari balok ini terus sampai sini nih, atau dibelokkan ke atas. Gitu. Biasanya kan kalau rumah-rumah biasa tuh kan nggak di ini lagi tuh, nggak dibengkokin lagi tuh. Ya sudah, begitu sampai sini udah dicor aja udah. Ini begitu terjadi gaya horizontal gitu ya. Ini ketarik nih, nggak ada pengaitnya. Begitu pula dengan misalnya pertemuan silang seperti ini, atau misalnya di balok atas seperti ini. Nih, tulangan harus dibengkokin nih sekian sentimeter ke pinggir gitu. Walaupun ada hitung-hitungannya, tapi kan ada juga standar-standar yang mengatur. Jadi misalnya harus dibengkokin berapa senti, itu ada hitungannya. Tapi terlalu rumit. Kalau kita Oh ada itu ngerjain. ya berarti. Gimana? Ada itu berarti ya. Jadi Ada. Itu oh, kalau di gedung-gedung besar itu kan biayanya besar ya. Seirit mungkin orang-orang itu kalau kita bangun rumah-rumah besar gitu ya, apartemen-apartemen. Orang bikinnya maunya seirit mungkin, tapi juga nggak boleh gagal gitu. Maka besi 1 meter itu dihitung. Jadi misalnya harus 40 cm katakanlah ya. Itu 40 cm, begitu lebih biasanya ya yang diamuk pelaksananya. Kenapa kok lebih? Ini kan rugi nih gitu-gitulah. Kalau di proyek-proyek kecil mah biasanya toleransinya lebih banyak. Kalau di proyek besar, wah, bahaya itu. tapi tapi biasanya begini ya, Pak. Kalau misalkan ya Hmm. kita di perumahan-perumahan itu, jadi ya kita bengkokin, tapi nggak sampai
dia maksimal biasanya itu 10 cm, tapi itu keliru. Jadi balok misalkan ini kan, balok kan, tapi nggak cuma lurus, tapi kita bengkokin, tapi nggak sampai panjang yang 40 cm. Iya, nggak. Kalau rumah-rumah sederhana itu ya udah 10 cm sebenarnya cukup. Yang penting ya. dia nggak di bengkokinnya itu nggak di sini aja, tapi paling nggak nyampe sini nih. Biasanya kan ada juga yang keluar ke sini kan, diikat lagi Ya, ke ya. tulangan yang sini kan. Nah, Nah, itu udah bagus itu. oh ya. Sama ini, begitu dibengkokin, usahakan ini nih kayak gini nih. Jadi kayak sengkang itu ya, tulangan gesernya itu. Kalau kita misalnya bengkokin, dia tuh harus agak ngikat gini. Jangan cuman 90 derajat. Ini 90 ya. Ya. Oh, yang 135 ya, 135 berarti Paling ya. enggak 45 ya gitu, 35 gitu. Jadi dia tuh harus agak gini gitu. Kalau cuman gini, bentar doang nih, lurus lagi nih begitu tarik gitu. Itu tujuannya. Oh, itu pembuatan itunya bagel kalau kita bilang itu. Nah, itu maksudnya saya ngasih contoh apa namanya? Sambungan yang di sini, lipatan yang di sini, usahakan modelnya kayak bagel itu. Yang dia ngikat di tulangan yang satu itu, usahakan miringnya kayak bagel. Ini kan kelihatan nih. Kayak dia miring sedikit itu. Jangan lurus gini, jangan kayak gini. Nih, gini, tapi harus agak begitu dia gini, dia agak naik dikit nih. Agak gitu. Itu supaya jadi lebih kuat. Nah, soal tulangan dibengkokkan, nih ada ya contoh kasus tulangan dibengkokkan nih. Kalau misalnya rumahnya 2 lantai, 3 lantai, kan besi-besi kita kan harus dipotong ya. Nggak mungkin setinggi yang nggak harus ada sambungannya kan. Maka ada syarat-syarat dibengkokkannya itu kemiringannya berapa persen. Kemiringannya itu menurut aturan kita yang ada sekarang itu 1/6. Maksudnya apa 1/6? Oh, ini 1/6 nanti aja ya, kita bahas di pertemuan berikut karena terlalu matematis. Intinya boleh dibengkokkan, tapi hanya dalam sambungan dan ada batas-batasnya gitu. Kemudian di sini harus ada sengkangnya banyak, begelnya harus banyak supaya makin kuat. Kalau kayak gini ini yang bahaya. Ini misalnya dari pondasi ke tulangan. Kalau di sambungan boleh aja, tapi ada batasannya. Tapi kalau kayak gini terlalu bahaya. Kita bayangkan ya, ini besi-besi ini kan tugasnya buat nahan beban tarik ya. Jadi kalau dibengkokkan seperti ini, tahu-tahu ketarik. Bisa ketarik, tapi akhirnya beton-beton yang di sekelilingnya jadi rusak. Lama-lama pecah gitu. Apalagi kalau betonnya nggak kuat. Terlalu banyak air misalnya nyampurnya. Ya, itu kolom. Kemudian kita masuk ke yang berikut yaitu balok. Ini ya. Ini balok ini dalam contoh balok ya. Di rumah-rumah lantai 2-3 itu modelnya seperti ini. Ada balok anak sama balok induk. Tahu ya balok anak sama balok induk? Ya, balok induk itu udah pasti lebih besar. Kemudian dia itu nanti berhubungan dengan kolom. Sementara balok anak ya buat misalnya ini terlalu lebar gitu ya, maka diperlukan balok anak 1 atau 2 misalnya gitu. Jadi lantainya itu nggak terlalu menderita bebannya gitu. Ini biasanya pengecorannya itu ada yang seperti ini, ada yang dicor dulu gitu ya. Ada juga yang dicor kebanyakan ya, dicor bareng gini. Supaya jadi penguatan ke lantainya itu jadi lebih nyatu gitu. Ada juga yang pakai precast. Tahu precast nggak? Beton jadi dipasang gitu. Oh iya, dia tahu, tapi belum pernah kita. Belum pernah ya. Di kita di Jawa Timur ya. Setahun lalu kalau nggak salah ya. Saya ngerjain proyek perumahan apa ya, rumah susun untuk tentara gitu ya. Jadi bangunnya tuh 100%, ya 99% lah pakai beton precast. Jadi pondasinya cor, tapi apa namanya, balok bawahnya, kolomnya, lantainya semuanya precast. Jadi main pasang. Enaknya bangunan itu adalah kita nggak pakai banyak apa ya, peranca. Tahu peranca nggak? Peranca itu scaffolding.
Oh, sama begini. Iya, kita nggak banyak pakai itu, cuman pakai satu alat berat, dinaikin, naikin, pasang gitu-gitu. Lebih irit tenaga sih sebenarnya. Kemudian ini balok ini untuk penopang beban horizontal, maksudnya beban yang bergeraknya seperti ini, bukan yang begini. Ini banyak sekali gempa, angin, kemudian dia terusin ke kolom. Bahannya bisa apa aja, bisa beton bertulang, beton maksudnya, baja, kayu, atau komposit. Bisa. Fungsinya sebagai tumpuan plat lantai, tangga, atau atap. Kemudian pembagi dinding, kalau misalnya yang balok-balok praktis tadi. Kemudian pengikat antar kolom. Pengikat antar kolom itu sederhana ya, kalau misalnya kita bikin meja, kakinya sama palangnya gini kan, maksudnya gitu. Jadi kalau cuma kaki tok ya goyang, tapi kalau ada palangnya kan jadi lebih kuat. Apalagi kalau ada miringnya gini misalnya di meja-meja gitu. Jadi lebih kuat. Itu tujuannya balok. Kemudian penulangan balok nih. Penulangan balok nih pernah lihat nggak yang kayak gini? Oh gini aja. Nih, yang kayak gini. Promo kalau di sini. Apa? Promo. Namanya apa kalau di lapangan? Kalau di sini biasanya nyebutnya krom. Chrome. Tandang, ya promo gitu. Oh. Jadi Beda-beda sih daerahnya. ya kalau kalau di teknik sipil itu namanya tulangan lapangan dan tulangan tumpuan. Jadi ini tuh kolom, nanti ada kolom di sini, ya. Ada kolom di sini, kemudian ini bagian tengahnya, gitu kan? Nah, pernah nggak kebayang kenapa dia begini? Kenapa nggak dilurusin aja? Ya kan? Pernah kepikiran nggak kenapa nggak dilurusin aja sih? Kenapa mesti bengkokin lagi ke sini? Atau ada juga yang ininya nggak ada sebenarnya. Jadi berhenti di sini, terus tahu-tahu di sini ada. Terus sampai sini doang, terus mulai lagi di sini nih. Ini sebenarnya bagian dari cara kita untuk ekonomis gitu, nggak rugi-rugi banget, tapi tetap kuat. Kenapa begini? Ini penjelasannya. Ini kenapa saya masukin ke dalam sini, walaupun agak matematis sedikit, tapi ini agak penting buat memahami balok. Ini contohnya ya. Ini contoh balok. Gitu ya. Ini tumpuan dan tumpuan. Ini tumpuannya beda-beda. Ini namanya tumpuan jepit sama, ini namanya tumpuan sedi sama ini roll. Gitu ya. Jenis-jenis tumpuan nanti aja kita bicara di lain tempat. Ada satu lagi namanya tumpuan jepit gitu. Jadi hubungan antara kolom sama balok itu namanya jepit. Kalau ini dikasih beban ya, ada aktivitas beban di sini, maka baloknya akan jadi seperti ini. Nggak kelihatan karena ini bukan karet kan. Nggak kelihatan, tapi ada terjadi kemiringan-kemiringan seperti ini. Maka di sini akan tertarik, bagian bawah ini akan tertarik. Bagian bawah sini akan tertarik. Sementara di sini akan tertekan. Jadi balik lagi ke misalnya yang ini, gitu ya. Begitu terjadi kejadian seperti ini, maka bagian bawahnya ini akan tertarik ke sana dan ke sini. Sementara yang atasnya tertekan. Nih, batasannya itu adalah tengah-tengah sini. Ini tengah-tengah sini. Kebayang ya? Ya. Ya. Atau misalnya pernah nggak sih kita jalan di, ini deh, scaffolding itu kan biasanya dikasih kayu kan. Kita nginjak di kayunya kan kayunya ngelengkung dikit kan. Ya. Nah, bagian bawahnya itu kan itu ketarik, sementara atasnya itu tertekan. Gitu. Namanya begitu. Bayangkan kalau misalnya kondisinya begini. Ini kolom, ini balok, gitu ya. Bebannya di sini nggak ada apa-apa. Atau katakanlah misalnya kita potong di sini dan ada bebannya. Apa yang terjadi? Miringnya kemana? Misalnya kita kasih beban di sini. Ke bawah kan? Ya. Kayak gini kan? Ya. Bener kan? Kebayang ya? Kebayang ya? Ya, ya. Ini berarti area yang tertarik di mana? Ini dia, area yang tertarik itu bagian atas ini. Gantian nih.
bukan lagi yang bagian bawah, tapi bagian atas. Yang tertekan malah sini. Yang tertekan itu malah bagian bawah. Kebayang nggak? Jadi contoh kayak kayu tadi ya. Begitu ada dua-duanya, ada tumpuannya, begitu diinjak, bagian bawah ketarik. Tapi misalnya yang gantung kayak gini, begitu diinjak sebelah sini, yang ketarik bagian mana? Bagian atas. Sekarang misalnya kalau kondisinya kayak begini, ini kolom, ini kolom, ini balok. Ini sama-sama kejepit nih. Ini tumbuhan jepit namanya. Begitu dikasih beban, apa yang terjadi? Bagian sini ketarik atas, sampai pada titik tertentu, gantian nih, bagian bawahnya ketarik. Kayak gini. Kebayang ya? Halo? Baik, Bang. Kebayang ya? Kalau nggak kebayang, tanya aja nggak apa-apa, biar jangan kayak kita sekolah di sekolahan, jadi murid takut nanya gitu. Apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya bagian sininya, ya. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya udah saya tulis. Oh ya, oke. Jadi bagian sini ya, bagian atas ini akan tertarik, kemudian pada titik tertentu gantian bagian bawahnya yang tertarik. Sampai sini bagian atas lagi yang tertarik. Kondisinya kayak gini. Jadi dia ngelengkung gini tapi tahu-tahu naik lagi gini. Kurang lebih seperti itu. Makanya karena tulangan itu tujuannya untuk menahan beban tarik. Makanya kalau di proyek-proyek itu ada yang namanya uji tarik gitu. Besi ini dibawa ke lab, diuji, ditarik gitu, pakai alat gitu. Seberapa kuat dia. Sementara kalau beton kalau dibawa ke lab itu yang dilakukan adalah ditekan, diuji seberapa kuat dia nahan tekan. Itu tujuannya. Jadi beton itu untuk menahan beban tekan, sementara besi-besi ini buat menahan beban tarik. Makanya kalau kita misalnya kondisi kayak gini ya, balok itu kalau kita lihat letaknya di mana? Di sini kan? Atau di sini? Karena permasalahannya di situ. Tumpuan sini, dekat tumpuan, sama daerah tengah. Inilah yang disebut sebagai daerah lapangan. Nih. Bagian sini disebut daerah lapangan. Kemudian bagian sini disebut sebagai daerah tumpuan. Gitu. Jadi, supaya ekonomis, daerah tekan pada struktur tidak perlu diberi banyak tulangan. Ini udah irit nih. Jadi ini kan misalnya bagian sini daerah struktur, daerah tekannya. Nggak dikasih nih tulangan. Udah irit nih. Begitu pula dengan sini. Nggak dikasih tulangan nih. Ini udah irit nih. Daripada harus dikasih tulangan semua dan ini bagian sininya. Katakanlah ini misalnya 4 di atas 4 di bawah. Yang mending 2 di atas, 2 di bawah, tapi ada tambahan 2. Jadi cuma 6. Udah untung, udah irit 2 kan. Udah irit 2 besi, 2 lonjor nih. Misalnya seperti itu. Ini adalah cara-cara kita menghemat gitu. Tapi tidak bikin bangunan ini dalam resiko yang besar, resiko rusak. Gitu. Paham ya? Ya. Ya, jadi kalau misalnya ketemu yang seperti ini kasusnya, udah bisa paham arahnya kemana. Begitupun dengan lantai. Lantai juga sebenarnya kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Kemudian yang berikut adalah shear wall. Nah, ini kita masuk ke shear wall. Shear wall ini adalah struktur dinding ya, bukan bata atau bukan batako atau hebel gitu ya, yang berguna untuk meningkatkan kinerja struktur bangunan tinggi. Jadi ini ya misalnya seperti ini bangunannya, strukturnya. Ini nih dikasih nih shear wall nih. Ini bangunan ini sama dengan ini ya. Jadi ini ada yang orange ini shear wall. Ini semua nih shear wall. Tujuannya supaya ya beban gempa atau angin, kalau makin tinggi itu kan anginnya kencang banget di proyek-proyek itu. Supaya lantai dan atapnya itu tidak mengalami goyangan yang berlebihan gitu.
Bahwa dia goyang ya, tapi dengan adanya shear wall nggak terlalu nggak terlalu bahaya gitu, mengurangi. Ini sangat penting kalau dalam proyek, dalam gedung-gedung besar. Ini nih dia pengerjaannya kurang lebih. Jadi ada yang dindingnya, ini biasanya dinding besi-besi ini dikerjain di bawah, kemudian diangkat pakai alat, dipasang gitu ya, diikat, kemudian dipasang bebisting, baru dicor. Jadi misalnya kayak gini. Ini adalah shear wall. Ini sampai di bawah ini. Ini di kolomnya, ini lantainya. Kemudian dia selain gunanya supaya bikin kaku, tetapi juga buat meneruskan beban ke pondasi, sama halnya dengan kolom, karena dia seperti ini kondisinya, posisinya. Ini pondasinya, kemudian ini shear wall-nya. Nih, diteruskan sampai di tanah. Nah, shear wall kurang lebih seperti itu. Ada kerumitannya, tapi yang penting paham dulu ya. Kalau misalnya ketemu, kenapa dinding ini dicor, ya itu gunanya. Kalau misalnya, pernah nggak sih di bangunan 3 lantai itu dibikin shear wall? Kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya itu paling nggak itu 10 lantai itu ada shear wall. Jadi kita ngerjain project di sini namanya Trans Icon Surabaya gitu ya. 30-an lantai. Ada berapa tower gitu, berapa menara. Kalau salah 5 apa 6 gitu. Itu semuanya pakai shear wall gitu. Karena tinggi. Itu sangat membantu. Ya, yang berikut itu atap. Ini yang terakhir ya. Soal atap. Jadi atap ini umum sekali ya. Gunanya untuk sebagai pelindung atau penutup gedung. Kemudian struktur atap itu adalah sebagai pembentuk model atap. Kemudian bahannya apa aja? Bisa kayu, bisa beton, bisa baja. Yang sekarang ini adalah baja ya, banyak sekali baja. Kalau dulu itu kan kayu ya yang kita pakai ya. Ini contohnya atap baja. Ini model-model atap beberapa tahun sampai dengan beberapa tahun lalu ya. Ini model-modelnya seperti ini. Kalau yang ini tuh yang ini bajanya. Tapi banyak sekali, misalnya ini gudang nih biasanya atapnya kayak gini. Kalau jarak tumpuannya terlalu jauh ya biasanya modelnya ginian. Atau yang ginian. Di proyek-proyek. Yang biasanya dikerjain di proyek apa aja? Yang kayak gini ya. Perumahan-perumahan. Iya kan? Yang sederhana-sederhana kan. Kalau yang atap kayu itu biasanya ini atau ini. Ada juga nih yang nggak pakai gini-ginian lagi, langsung dicor nih kayak gini. Saya nyari strukturnya nggak ketemu. Nih langsung cor nih. Dak biasanya sebutnya ya. Dak atap gitu. Kalau di perumahan-perumahan. Jadi dia itu penyalur beban dari penutup-penutup atap ya. Ada yang pakai genteng, ada yang pakai apalagi itu. Macam-macam kan penutup atapnya. Dia nahan beban-beban itu, kemudian dia juga nahan beban angin ya. Angin itu kencang ya kalau apalagi di pantai gitu ya. Ada standar-standar di SNI kita yang mengatur kecepatan angin di pantai itu sekian untuk perencanaan bangunan. Kemudian dia juga menahan beban plafon. Plafon itu kan nanti akan berdiri di struktur ini. Kalau misalnya rumah-rumahnya rumah lantai 2, maka plafon itu akan ikut ke balok atau lantainya. Jadi perhitungan strukturnya itu, misalnya ngitung mau bikin baloknya ini ukurannya berapa, besinya berapa, itu ngitungnya termasuk ke dalam plafon. Kalau misalnya rumah lantai 2. Kalau misalnya rumah-rumah begini, ngitung struktur atap ini, ngitung juga adalah beratnya plafon gitu. Dah, itu struktur yang umum kita ketemu di lapangan ya. Dah, itu aja. Ada yang mau ditanya dulu? Nggak kedengaran. Ya pedestal. Pedestal. Ya, pedestal itu apakah suatu keharusan kalau kita membuat misalkan bangunan 2 lantai gitu?
itu apakah harus pakai pedestal atau misalkan dari pot plat atau pondasi tapak tadi kalau misalkan kita kasih langsung slope apa itu bagaimana itu? Boleh apa enggak kalau menurut teknis secara teknisnya? Sebentar saya bawa kembali ke sini. Pedestal. Tadi saya bawa balik ke share-nya yang pedestal. Mana ya? Ya. Sebentar. Ya ini kan. Maksudnya kalau misalnya kita pakai pondasi ginian ya. Benar ya? Apakah ini boleh harus pakai pedestal atau boleh langsung gitu ya, ya kan? Ya, Jadi apakah boleh? Kalau misalnya kita gali, ini kalau kita bicara tentang pondasi ini ya, pondasi tapak ya. Ya, kalau pondasi bore pile gitu ya, misalnya pondasi bore pile itu misalnya yang seperti ini ya. Ini atau pancang, maka ini boleh langsung nih. Karena udah cukup nih. Udah cukup tinggi, udah bisa mencapai lantai gitu. Nah, ini pondasi yang ini sebenarnya pengertian pedestal itu adalah kolom yang tingginya itu tidak 3 kali atau 4 kali lebih besar dari lebarnya. Itu istilahnya pedestal. Lalu apakah boleh ngerjainnya seperti ini? Ini. Misalnya ya. Apakah boleh ngerjainnya seperti ini? Boleh. Tetapi kita harus ingat ya, bahwa ini tuh nggak boleh jaraknya terlalu jauh dari lantai. Misalnya begitu ada pedestal gini, ada sloof gini ya, balok ikatnya gini ya. Tapi urukannya masih di atas sini. Oh. Misalnya, akhirnya ini jadi nggak ada gunanya. Itulah sebabnya kenapa ini misalnya ya, kenapa ini nggak di sini? Karena ini kan kita galiannya kan dalam nih kan. Ya. Benar kan? Ya, kalau misalnya ternyata galiannya cuman di atas gitu ya, berapa meter, berapa sentimeter gitu ya. Terus kita udah pengen, lantai kita udah cukup di sini nih, ya udah nggak apa-apa. Masuk kok, bisa kok. Tapi kalau misalnya dalam, ya nggak mungkin kan lantai kita di dalam tanah juga kan. Jadi dikasihlah, ini sebenarnya langsung kolom. Tapi kemudian kolom ini ketemu balok dengan jarak pendek, maka disebut pedestal. Jadi kolom kita itu kan seperti ini ya. Ini dia. Contohnya nih, ini kenapa ini disebut pedestal gitu ya, daerah sini. Karena menurut SNI ya, tingginya ini nggak lebih besar 4 kali dari lebarnya. Kita coba perhatikan tingginya berapa. Ini tingginya 1 meter nih dari sini. Oh, ya tingginya 1 meter. Ini maksudnya ini dia pakai minus karena maksudnya ke dalam tanah ya. Jadi dari sini plus minus permukaan tanahnya di sini, permukaannya di sini, kemudian dia turun 10 cm, turun 50 cm, turun 57 cm, turun 150 cm. Jadi mulai dari sini sampai sini tuh 1 meter nih, 100 cm. Sekarang lebarnya berapa? Ini 30. 30 ini tingginya ini nggak sampai 4 kali lebih besar dari 30 cm. 30 kali 4 kan 120, ini cuma 100. Maka secara pengertian ini disebut sebagai pedestal. Gitu aja. Jadi ini sebenarnya kolom,
Tapi karena dia pendek, supaya orang bisa membedakan, maka oleh SNI dibikinlah ini namanya pedestal gitu. Jadi di lapangan itu sebutnya pedestal. Tapi ya ini tugasnya dia adalah kolom gitu. Itu, itu yang 3 kali lebih Putus-putus suaranya. Putus. Yang pedestal itu tidak boleh 4 kali lebih besar dari ukuran apa nih? Bukan tidak boleh. Kalau misalnya ada kolom yang ketemu balok, Ya. yang tingginya itu nggak 4 kali lebih lebar, lebih tinggi dari nggak 4 kali lebih besar dari lebar kolom, maka itu disebut pedestal. Jadi katakanlah misalnya ternyata tinggi ini ya, katakanlah 150 meter, 150 cm gitu ya. Lebarnya tetap 30 misalnya. Secara pengertian itu udah kolom. Tapi kan orang di lapangan juga ini anggaplah pedestal gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi secara pengertian itu udah kolom. Jadi kita nggak usah lagi membedakan ini pedestal atau kolom pedestal. Sama aja. Yang membedakan itu adalah, oh iya karena ini disebut pedestal karena tingginya itu nggak lebih besar dari 4 kali lebarnya gitu. Paham nggak? Kebayang nggak? Ya, jadi mungkin pedestal itu bisa dikatakan tingginya tidak boleh lebih besar dari kolomnya gitu ya. Disebut pedestal karena tingginya itu karena dia terlalu pendek gitu. Nggak sampai 4 kali lebih besar. Bahwa dia boleh lebih besar itu nggak ada kaitannya dengan boleh atau nggak boleh gitu ya. Cuman secara pengertian disebut pedestal karena itu. Gitu. Jadi kalau misalkan gini ya, kalau misalkan ukurannya tadi ukuran dari kolom tersebut misalkan 30 terus misalkan itu yang tiangnya terus sekitar tadi kan 150 cm itu bukan dinamakan pedestal gitu kan? Iya, secara pengertian bukan pedestal. Itu udah harus masuk ke klasifikasi kolom gitu. Gitu, itu secara ilmu di SNI-nya bilang begitu gitu. Tapi di lapangan begitu pendek disebut aja pedestal kan? Iya. Gitu, itu maksudnya. Jadi kalau kita belajar itu kan kita jadi mengerti istilah-istilah itu. Tapi buat apa didebatin di lapangan? Kecuali perdebatan kita berkaitan dengan kualitas atau ekonomis gitu, ekonomisnya suatu bangunan gitu. Misalnya ini kalau begini nggak kuat atau begini lebih kuat, karena itu bolehlah kita debat. Tapi kalau cuma perbedaan istilah, ya sudahlah kita juga memahami. Salah satu dulu saya selesai kuliah itu masuk ke dunia proyek itu, kebanyakan berseberangan dengan tukang itu karena gara-gara pengertian gini. Ya nama. Masalah nama. Jadi kan kita di sekolah itu Pak ngikutin buku kan, maksudnya nama-nama yang ada di buku gitu ya. Jadi kita taunya begini, tukang sebutnya beda. Nah itu kalau misalnya kita baru selesai sekolah gitu ya, gitu jadinya. Tapi dengan seiringnya waktu kita jadi ya sudahlah gitu. Apa nanti sesekali kita ajak ngobrol, Pak gini tuh, ini namanya ini namanya ini. Daripada kita harus ribut kan nggak ada gunanya gitu. Kalau misalnya pas ngopi-ngopi gitu kita ngobrol-ngobrol yang gitu-gitu. Ya, gimana? Berarti pedestal itu tidak harus gitu. Ketika lantainya itu slope-nya langsung ke tapak tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya betul. Levelnya lebih terus kita gunakan pedestal. Jadi di slope itu tidak boleh jauh dari lantai gitu kan. Betul, jangan terlalu jauh. Jadi kan misalkan, tapi sekarang kan misalkan gini gimana? Jadi misalkan double, kalau misalkan secara teknis itu boleh apa enggak? Contoh double di bawah, ya. Jadi slope-nya double, di bawah udah kasih slope lagi, jadi dia numpang langsung ke tapak. Terus setelah kita dari slope yang bawah tadi kita pasangin bata misalkan, terus di atas lagi dikasih slope lagi tuh untuk nol-nolan dari lantai. Ya, boleh aja Pak, tapi keuangannya cukup nggak gitu kan? Ya, masalahnya ke biaya gitu kan. Secara teknis boleh itu
Itu malah jadi lebih kuat kan? Bangunannya jadi lebih kuat kan, diikat sama 2 balok di bawah kan? Boleh aja, tapi faktor ekonomisnya ya kalau kita orang kaya ya terserah kita ya. Secara teknis nggak apa-apa, secara kualitas malah lebih bagus, nggak apa-apa. Nah, untuk itu sendiri Pak, untuk pedestal sendiri, kalau misalkan ukurannya, apakah sama dengan ukuran tiangnya atau ukuran kolomnya itu? Apakah pedestal itu harus lebih besar? Sama nggak apa-apa, itu pada umumnya sama kok. Pada umumnya itu Sama ya? sama. Kalau mau lebih besar juga nggak apa-apa, tapi pada umumnya itu sama aja. Jadi kalau misalkan kolomnya ukurannya misalkan katakan 20 kali 40, pedestal juga disamakan berapa? Kalau kolom itu sebisa mungkin ukurannya panjang apa ya? Panjang lebarnya sama, Pak. Sebisa mungkin ya. Jangan 10-20, misalnya 20-20 itu bagus kok. Karena beban yang diterima itu merata, cukup merata di. Beda sama balok. Kalau tapi ukuran soal pedestal sama kolom udah sama aja itu karena sebenarnya sama-sama kolom. Tapi jangan sampai lebih kecil gitu. Ya. Kalau lebih besar nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih kecil. Sebenarnya ini masih ada beberapa, tapi mungkin di Palembang apanya juga panjang. Coba dikasih aja. Kalau misalnya saya bisa jelasin beberapa, mungkin saya jelasin. Kalau misalnya ada yang ternyata, oh saya juga nggak tahu nih misalnya, kita jujur-jujuran aja gitu kan. Namanya juga orang-orang lapangan gitu. Ya udah saya pelajari dulu gitu. Ini untuk masalah itu tinggi pondasi. Uji apa? Tinggi pondasi. Nggak kedengeran? Tinggi pondasi batu kali. Tinggi pondasi batu kali, oke. Jadi apakah ada ukuran tertentunya? Misalkan bangunan 2 lantai harus misalkan kedalamannya sekian, terus pondasinya minimal tingginya sekian, lebarnya sekian. Apakah ada seperti itu secara teknis? Oh, ada Pak. Tapi itu kita akan bicara tentang mekanika tanah. Mekanika tanah itu maksudnya, jadi kalau kita lihat lagi ya fondasi, ya ini jenis struktur ini termasuk ukurannya ini ditentukan oleh kedalaman tanah keras. Jadi kita mau gali tanahnya berapa banyak, berapa dalam gitu ya. Itu akan menentukan nanti fondasi apa yang kita pakai, ukuran berapa yang harus pakai. Jadi kalau misalnya secara standar gitu ya, paling enggak itu fondasi itu pasangan batu ini paling enggak itu 60 cm. Tapi di lapangan itu misalnya kita bangun di daerah NTT gitu ya, di daerah Nusa Tenggara atau Papua, itu kan tanahnya batu semua, Pak. Orang udah nggak akan gali sedalam 80 cm, mereka gali dikit langsung dibangun di atasnya, karena udah tanah keras. Ininya juga paling ya 60 cm, 50 cm, udah nggak terlalu dalam. Tapi kalau misalnya sesuai standar, maka itu menyalahi standar. Kalau misalnya kita pengen melakukan perhitungan, maka ini semua harus dihitung. Kedalaman tanah keras, harus dilakukan analisis tanahnya. Mengenai boleh apa nggak boleh, ya boleh-boleh aja. Tapi kan faktor kekuatannya punya faktor kekuatan kan ada pengaruh. Jadi misalnya terlalu pendek, ya akan jadi bahaya juga kan. Terlalu tinggi, jadi nggak ekonomis. Gitu. Jadi kalau misalnya ditentukan harus berapa meter gitu ya, itu memang harus melalui perhitungan. Tapi kalau saya bilang pada umumnya 80, 60 cm, 60 cm atau 80 cm itu cukup pasangan batu ini. Kedalamannya ya? Iya betul, kedalamannya udah cukup. Kecuali tanahnya terlalu lembek, tanah lumpur atau tanah apa gitu. Tapi kalau tanah yang campur batu-batu, segitu aja udah cukup. Bangunan lantai 2 mungkin kita gedein aja dikit. Misalnya ini kita galinya 80 cm ya. Ya mungkin kita jadiin 1 meter, ini jadiin lebih tinggi dikit. Kalau tanahnya bagus gitu ya, tanahnya keras. Nggak ada masalah lumpur. Buat bangunan lantai 2 juga udah cukup. Jadi yang pondasi itu
yang bawah 60 lebarnya Mas ya. Yang atasnya berapa? Kalau misalkan itu. Ini Ya, yang misalnya ini 60 ya. 30 cm juga bisa gitu ya. Paling enggak dinding kolom ini muat dan masih ada sisa gitu. oh gitu. Nih kayak gini nih. Paling enggak kayak gini nih. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai dia kerucut banget. Kan yang penting dia itu modelnya kayak gini nih. Jangan juga segi empat banget karena ya logika aja Pak. Jadi kita naruh sesuatu di atas modelnya rata begini ya runtuhnya. Tapi kalau misalnya bawahnya lebih lebar, itu jadi lebih kuat kan. Itu logikanya begitu. Walaupun ada perhitungannya. Tapi kalau udah bangun rumah sederhana, udahlah nggak usah pikir gitu. Banyak matematika gitu. Kecuali bangun rumah-rumah yang misalnya proyek-proyek perumahan biasanya itu. Karena untung rugi. Dah, kejawab nggak kira-kira? Jawab ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya mungkin itu aja. Dulu ya, berarti tinggi pondasi sama. Jadi pertanyaannya tadi 2 sama tinggi pondasi, kemudian pedestal, sama slope ya tadi. Oke, ya udah nanti pertemuan berikut. Ini masih mau lanjut ya maksudnya kalau. Tapi mungkin pertemuan berikutnya hari apa? Iya, nanti saya siapin juga dulu karena pertemuan berikutnya itu rencananya saya mau jelasin tentang ngitung ukuran kolomnya. Kita coba bahas kolom dulu. Gimana caranya menentukan ukurannya berapa, dimensinya berapa. Kalau dari itu gimana Pak? Dari maaf nih, fondasi menjadi batu kali gitu. Gimana? Kalau kita bahas dari bawah paling bawah dulu, dari fondasi batu kali atau mungkin kita buat apa? Hitung di potretnya tadi gitu, bawah-bawah. Gimana? Iya, saya tadinya berpikir begitu, tapi fondasi itu cukup rumit ya, karena harus analisa tanah dan segala macam. Jadi saya putusin untuk masuk ke kolom dulu. Nanti kita bahas tentang ini juga mungkin akan pengenalan cara ngitungnya, ya. Karena fondasi itu cukup rumit. Fondasi itu sebenarnya cukup rumit. Jadi saya coba masuk ke kolom dulu supaya kita ngerti dulu faktor-faktor apa aja yang punya pengaruh. Nanti begitu masuk ke yang rumit, udah istilah-istilahnya kita udah kenal gitu, udah lebih kenal gitu. Jadi sorry pondasinya nanti aja gitu ya, karena agak sedikit rumit. Yang penting kan Gimana? Nggak terlalu kedengaran? kan nanti kita ini kan waktu pertemuan selanjutnya kita bahas kolom dulu. Tapi suatu saat kan kita akan membahas tentang fondasi itu. Gitu. Betul. Oke. Ya nanti dia aja kapannya gitu. Betul. Nanti saya sambil nyiapin dulu materinya. Karena kan selama ini kita cuman adanya diisi kepala ya, jarang banget bikin tulisan gitu ya. Di lapangan semuanya udah karena main pengalaman jadi nggak pernah bikin tulisan kayak gini. Saya kan sebenarnya buka kursusnya itu buat beton ya, tahu beton kan, beton mixer itu. Nah itu saya ahlinya di situ tuh. Jadi misalnya komposisi campurannya, batunya mesti berapa, semennya mesti berapa. Itu saya ngerjain gituan sekarang. Ya nanti perlu itu nanti. Ya kita perlahan lah. Ya perlahan. Iya betul. Ya udah kalau gitu ada pertanyaan lagi nggak? Udah Pak, terima kasih nih. Gimana? Ya ini udah pertanyaannya mungkin di lain. Ya kalau pertanyaannya banyak sekali, tapi ini kan waktu juga yang. Iya betul. Ya. Mungkin lain waktu kita 1-2 pertanyaan kita pasti akan sampaikan.
Ya, oke, siap. Sebentar ya. Saya ini share screen saya masih kelihatan nggak ya? Kelihatan, ya kelihatan. Kelihatan ya, yang ada tulisan struktur bangunan itu ya? Iya, bukan ya? Ya kelihatan nih. Oh ya. Ya udah, Pak Iqbal, kita nanti lanjut lagi. Selamat melanjutkan puasanya besok hari. Saya mau ngambil gambar sebentar boleh ya? Tapi tolong nyalain videonya. Gambar apa nih? Foto gitu ya. Oh, gambar apa nih? Gimana? Apa foto? Bisa nggak ya? Halo? Ya, bisa nggak ya videonya dinyalain sedikit? Ya, buat. Ya. Ya udah kalau gitu apa-apa Pak. Nanti lagi kita ketemu di pertemuan berikut lagi ya. Oke, makasih Pak. Siap, terima kasih. Jadi kalau misalnya rekamannya nih kirim Pak. Oh iya, nanti saya coba ini dulu ambil dulu ya. Tapi kita mulainya agak dari tengah kayaknya nih, nggak mulai dari awal. Ya Bapak. Ya. Oke, siap. Thank you ya. Ya, sampai nanti, selamat malam. Ya, selamat malam.